Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan tema menang atas kekhawatiran. Menang atas kekhawatiran. Kita membaca dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Menang atas kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Pasti tidak ada. Semua kita dari bangsa mana, negara manapun, orang apapun, kita pasti pernah khawatir dan juga memiliki kekhawatiran akan masa depan, akan soal kesehatan, soal pekerjaan, soal nafkah, soal studi, soal sekolah, soal orang tua kita, soal anak-anak kita, soal dapat pasangan, dan macam-macam kekhawatiran yang lain. Kita manusia cenderung khawatir dan takut. Dalam Alkitab seringkali ditekankan jangan takut dan jangan khawatir, karena kita manusia dasarnya cepat takut dan cepat khawatir. Dalam bagian akhir surat Paulus ini kepada Filipi, jemaat di Filipi, Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir yang sangat penting. Dan biasanya nasihat orang tua yang terakhir atau nasihat teman-teman yang terakhir biasanya sangat penting dan harus diperhatikan. Sama juga di sini. Paulus menyebut soal kekhawatiran sebagai sebuah masalah besar manusia dan juga masalah besar bagi orang percaya. Dan Paulus memberikan beberapa petunjuk dan sikap cara untuk menghadapi kekhawatiran. Kekhawatiran disebut terakhir karena merupakan masalah yang besar. Karena manusia karena khawatir bisa membuat kesalahan dalam mengambil keputusan. Maka kita perlu perhatikan ada 4 hal atau 4 langkah penting dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 9 ini yang Paulus tekankan yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa menang atas kekhawatiran. Yang pertama adalah sikap yang tepat. Sikap yang tepat, tidak khawatir, tidak khawatir. Ayat 6a. Paulus menekankan perintah Allah atau pribadi Allah sebagai sikap dasar untuk tidak khawatir. Mengapa? Kita tidak perlu khawatir karena merupakan perintah Allah, sang penguasa tertinggi dunia. Dialah yang memegang kendali kuasa atas kehidupan kita, baik di masa kini maupun di masa depan. Dalam segala situasi Allah yang memegang kendali, sehingga kita tidak perlu khawatir. Dalam Tuhan kita aman, kita sentosa, kita berada dalam tangan yang terbaik yang akan memberikan kepada kita kepastian. Kita tidak perlu khawatir. Sama seperti seorang anak yang percaya dan bersandar kepada mamanya, kepada bapaknya, percaya bersandar akan kata-kata mama dan papanya. Kita juga sama. Kita boleh bersandar dan juga kita boleh memegang teguh janji Tuhan. Jangan khawatir karena Dia yang memegang kekuasaan. Dia yang memegang tangan kita. Apapun yang terjadi, Dia bersama-sama dengan kita. Paulus tekankan jangan khawatir, artinya kita harus melawan, membuang kekhawatiran. Jangan dikuasai kekhawatiran. Kita harus melatih untuk melawan kekhawatiran. Dalam diri manusia ada peperangan dalam pikiran kita. Karena kita manusia melakukan apa yang kita pikirkan. Pikiran menguasai dan menentukan tindakan dan suasana hidup kita. Kita harus mengambil keputusan dalam peperangan ini. Apakah kita mau dengar suara kekhawatiran sendiri atau mau mendengar suara Tuhan? Apakah kita mau memberikan ruang untuk suara Tuhan dan menolak semua suara-suara lain yang mau membawa kekhawatiran dalam kehidupan kita? Ini soal keputusan, soal kemauan, sikap dasar, tidak khawatir, mutlak, melawan, menolak kekhawatiran. Katakan, aku tidak mau dikuasai kekhawatiran. Aku mau mendengar suara Tuhan. Aku mau aman dan yakin aman dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Doa permohonan dan ucapan syukur. Doa permohonan dan ucapan syukur. Ayat 6b. Selain juga sikap yang tepat, tidak khawatir,
Maka kedua juga penting, tindakan yang tepat saat berada dalam kekhawatiran, kita hanya membawanya kepada Tuhan Yesus saja. Sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kamu. Kita membawa doa permohonan kita saat kita khawatir hanya kepada Yesus. Jangan salah alamat. Jangan kita membawanya kepada kuasa-kuasa lain, dukun-dukun, atau memakai jalan pintas, memakai hikmat manusiawi semata. Tapi sungguh-sungguh kita membawanya hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang dapat membawa ketenangan, kedamaian, solusi yang kekal bagi kita. Kalau kita minta pertolongan pada kuasa kegelapan, itu akan mungkin dapat bantuan, tetapi kemudian kita akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Kita kehilangan ketenangan, kita kehilangan kedamaian, bahkan kita kehilangan keselamatan, karena iblis tidak pernah membantu kita secara gratis. Kita dipanggil membawa pergumulan kita kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Allah Bapa yang baik. Kitalah anak-anaknya. Kita boleh menyebut Dia Allah Bapa. Kita boleh berkomunikasi dengan Dia. Allah rindu untuk mau supaya kita membawa pergumulan kita kepadanya. Sebuah hak istimewa yang luar biasa bahwa dalam doa kita menyebut Allah sebagai Bapa, dan kita boleh membawa semua pergumulan kita kepadanya. Dia mau berkomunikasi dengan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 19b dikatakan, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saat kita membawa kekhawatiran kita kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Kita tahu bahwa Tuhan yang dapat mengatasinya, bahwa Tuhan yang berkuasa yang dapat menolong. Selain kita membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang membuat kita menjadi tenang, kita juga dipanggil untuk bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena bersyukur membuat kita menjadi tenang. Karena saat kita bersyukur, kita mengingat kebaikan pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Juga Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Saat kita melihat ke belakang, ke masa lalu, kita bersyukur karena nyata jejak-jejak pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu-waktu, momen-momen di mana Tuhan telah tolong kita dalam kehidupan kita. Dan kita boleh bersyukur karena kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Masalahnya adalah iblis tidak mau bahwa kita mengingat kebaikan Tuhan. Iblis mau supaya kita selalu fokus kepada kekhawatiran kita. Iblis mau supaya perhatian kita tertuju pada masalah yang sedang kita hadapi. Tapi Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Dan juga kita melihat ke belakang, melihat bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa yang lalu. Sehingga kita boleh yakin bahwa di masa kini pun dan masa depan, Tuhan juga akan menolong kita. Dan karena kita telah ditolong di masa lalu, maka Tuhan akan tolong kita di masa depan. Dan hal ini membuat kita bersyukur dan membuat kita menjadi tenang. Dan tiap-tiap kita pasti bisa menyaksikan dari kehidupan sehari-hari kita, kalau kita melihat ke belakang dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan telah menolong masing-masing kita dalam berbagai situasi. Dan karena Tuhan telah tolong kita di masa lalu, maka Tuhan pasti akan tolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Karena Tuhan baik di tengah berbagai situasi yang sulit sekalipun, tetap Tuhan baik, rencananya baik, dan Dia tetap akan memegang tangan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Katakan, aku mau bersyukur, aku mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Saat kita melihat ke belakang sekaligus meyakinkan kita bahwa Tuhan yang sama yang telah pelihara kita di masa lalu, Dia juga akan pelihara kita di masa yang akan datang. Dia telah tolong kita di masa lalu, Dia juga akan tolong kita di masa yang akan datang. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap akan memegang janjinya. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita menaruh harapan, kita bersandar, percaya pada alamat yang benar, pada Yesus Kristus. Dialah yang kekal dan berkuasa. Katakan, aku yakin Tuhan akan pelihara saya di masa depan. Yang ketiga adalah cara yang tepat. Cara yang tepat, memikirkan dan melakukan yang benar. Memikirkan dan melakukan yang benar. Ayat 8 dan ayat 9a. Secara praktis, untuk bisa menang atas kekhawatiran, kita harus merubah pola pikir dan perbuatan kita. Melatih diri dalam pikiran dan perbuatan ilahi. Perlu ada reset, seperti komputer harus di reset ulang pola pikir kita dan juga perbuatan kita secara kontinu terus-menerus,
supaya menghilangkan semua jenis virus-virus pola pikir kita yang salah atau tindakan-tindakan kita yang salah. Pikiran, otak kita harus diperbaharui terus-menerus, dibebaskan daripada pola pikir yang negatif, yang salah, dan diganti dengan pikiran firman Tuhan, supaya kita bisa menang atas kekhawatiran. Semua yang benar, yang mulia, yang bernilai, yang adil, yang suci, sedap didengar, bukan umpatan, bukan cacian, tapi kebaikan, kata-kata yang baik, itu semua yang harus mengisi pikiran kita. Kalau kita terbiasa hanya lihat film-film India yang penuh dengan balas dendam, atau sinetron yang penuh dengan iri hati, kita terlalu banyak lihat dan juga terpengaruh oleh media sosial dengan berbagai berita-berita yang negatif, dengan hoax macam-macam, maka semua itu akan membuat kita menjadi khawatir dan membuat kita, pola pikir kita menjadi lebih dikuasai oleh iri hati, balas dendam, dan juga kekhawatiran yang mendalam. Maka kita harus sungguh-sungguh meriset pola pikir kita dan juga katakan, Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh pikiran-pikiran duniawi. Aku mau diisi oleh pikiran yang baik dari firman Tuhan, sehingga tindakanku juga bisa tindakan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, maka kita akan menang atas kekhawatiran. Kalau kita katakan, Tuhan, aku mau orientasi pada hal yang benar, hal yang adil, hal yang mulia, hal yang suci, hal yang baik, maka itu akan merubah pola pikir kita dan juga membuat kita menjadi tenang, dan kita akan menang mengatasi kekhawatiran. Katakan, aku sungguh mau memikirkan hal yang benar, yang baik, yang adil, yang suci, yang membawa kebajikan. Selain juga kita memikirkan yang benar, juga penting adalah melakukan yang benar, mengikuti contoh-contoh yang baik, para teladan yang baik dalam lingkungan kita, orang tua kita. Kita melakukan yang baik, yang benar. Pada saat kita melakukan yang benar dan baik, kita tidak perlu khawatir. Itu akan menolong kita untuk mengatasi kekhawatiran. Kenapa? Karena kita berada pada jalan yang benar. Paulus di sini memberikan contoh dirinya sendiri sebagai contoh penyerahan dirinya, sikapnya, tindakannya. Dan kita juga sebagai orang tua juga dipanggil, dan juga sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi contoh bagi orang yang lain. Dengan melakukan yang benar, kita akan menang atas kekhawatiran. Kalau kita lakukan yang salah, maka pasti kita akan was-was, cemas, takut, dan khawatir. Lakukanlah yang benar, kita akan menang atas kekhawatiran. Tuhan memberkati jalan orang yang benar. Dengar nasihat yang benar. Katakan, aku mau melakukan yang benar. Yang terakhir adalah yang keempat, jaminan pasti pemeliharaan Allah. Jaminan pasti pemeliharaan Allah. Ayat 7 dan 9. 2 kali janji pemeliharaan Tuhan ditekankan. Pengulangan ini memberikan penekanan yang sangat penting, yang sangat kuat untuk memegang janji pemeliharaan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang pelihara kita. Di tengah kekhawatiran, Tuhan ada dengan damai sejahteranya. Dia memberikan ketenangan. Tuhan menjanjikan perlindungannya. Di sini gambaran perlindungan adalah seperti gambaran tentara Allah yang menyertai kita, yang melingkupi kita, menjaga kita. Luar biasa. Ada kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang memberikan kepada kita kenikmatan, kepuasan, ketenangan, kedamaian yang sebenarnya. Inilah gambaran shalom Allah, yaitu tubuh, roh, jiwa kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Shalom Allah ini mencakup baik kehidupan kita saat ini maupun kekal selama-lamanya. Kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Janji ini, jaminan ini harus selalu kita ingat, kita serukan, kita pegang, kita klaim terus-menerus dalam segala situasi kehidupan kita. Aku tidak perlu khawatir, Tuhan pelihara aku, itu cukup bagiku. Pengkhotbah besar Inggris Charles Spurgeon pernah mengatakan, kalau kita tidak bisa merasakan tangan Allah dalam hidup kita, turutilah hati Allah. Kalau kita tidak bisa merasakan tangan Allah dalam hidup kita, turutilah hati Allah. Artinya, pada saat kita mungkin merasakan bahwa Tuhan jauh daripada kita, kita tidak merasakan langsung campur tangan Tuhan. Kita boleh tahu hati Tuhan, Tuhan tetap sama. Hatinya, rencananya, kebaikannya, tujuannya tetap sama untuk kita. Dan pada waktunya, Dia juga kemudian akan campur tangan dan menolong kita dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada hati Allah. Pada saat kita merasakan mungkin bahwa seolah-olah kehidupan kita penuh kekhawatiran, fokuslah kepada hati Allah. Karena hati Allah bersifat, bertujuan, kebaikan, rencananya yang baik bagi kita. Dan pada waktunya
Allah juga akan campur tangan dan akan menolong kita di tengah-tengah situasi kita. Karena hati Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian, penuh dengan rencana yang indah dan baik bagi kita. Katakan, aku tidak perlu khawatir, Tuhan menyertai aku. Kita bisa menang melawan kekhawatiran dengan sikap yang tepat, dengan tidak khawatir. Mengambil keputusan, katakan tidak mau khawatir, mau mendengar suara Tuhan, bukan suara kekhawatiran dan ketakutan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau khawatir, bersama-sama dengan Engkau aku mau mendengar suara-Mu. Yang kedua, dengan tindakan yang tepat, dengan doa permohonan, membawa semua permohonan kita, persoalan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, kepada alamat yang benar. Kita bersyukur kepadanya, yakin bahwa Tuhan yang sama yang telah tolong kita di masa lalu, Tuhan yang sama akan menolong kita di masa yang akan datang. Katakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mau membawa pergumulan saya, kekhawatiran saya hanya kepada-Mu. Dengan cara yang tepat, dengan memikirkan yang benar dan melakukan yang benar. Tuhan, aku mau mengisi pikiran saya dengan hal-hal yang baik, dengan firman Tuhan, bukan dengan hal-hal yang mengganggu pikiran saya, yang merusak saya. Saya mau sungguh-sungguh diisi oleh kebaikan, oleh kemurnian, oleh kekuatan firman Tuhan, supaya pikiran saya menjadi tenang, tindakan saya menjadi benar. Dan saya juga mau melakukan yang benar, memikirkan yang benar, dan melakukan yang benar. Dan terakhir, saya mau memegang teguh jaminan pasti pemeliharaan Allah. Karena janji Tuhan pasti digenapi, pemeliharaannya pasti. Hati dan rencananya Tuhan baik bagi saya. Aku percaya. Katakan, Tuhan, aku tidak perlu khawatir, Tuhan menyertaiku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.